Raja Jeoljong merupakan salah satu dari sekian raja-raja Joseon yang bukan putra mahkota. Raja Jeoljong naik kekuasaan karena raja sebelumnya, Heonjong, meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki pewaris tahta. Biasanya kan tahta itu turun dari ayah ke anak, atau saudara laki-laki, cucu, ataupun sepupu. Klan Andong Kim sebagai keluarga yang berhasil menempatkan anggota keluarganya sebagai ratu-ratu di Joseon, saat itu sudah sangat mendominasi hampir seluruh posisi di pusat pemerintahan Joseon. Adanya kekosongan kursi puncak kekuasaan menjadi misi tersendiri bagi klan Andong Kim untuk mencari calon raja sesuai keinginan mereka. Akhirnya alternatif jatuh pada Yibyeon, yaitu nama asli dari Raja Jeoljong, seorang pemuda dari keluarga Yi, salah satu keluarga bangsawan yang melarikan diri dari Joseon dan hidup jauh di pengasingan. Pada saat itu Jeoljong dijemput ke istana. Dia tinggal di Pulau Gangwon ataupun Gwanghado, bekerja sebagai petani dan nelayan seperti rakyat biasa. Meskipun masih anggota kerajaan, keluarga Yi tidak tertarik pada hiruk-pikuk perebutan kekuasaan di Joseon. Mereka berjuang dan hidup dalam kemiskinan dan tidak berpendidikan. Ayahnya mati, ibu dan neneknya dibunuh karena memeluk Katolik yang saat itu mulai penetrasi di Joseon. Lalu meskipun kalangan keluarga Joseon mementingkan prioritas pendidikan pada raja dan keluarganya, situasi keluarga Yi tidak begitu karena hidup di pulau yang jauh dari ibu kota Joseon. Di usia 18 tahun, Jeoljong tidak bisa membaca dan tulis sampai dia menjadi raja. Bagi keluarga Andong Kim, tidak berpendidikannya Jeoljong ini merupakan sebuah keuntungan. Karena buta huruf dan birokrasi, maka ia bisa dimanipulasi dan disetir di bawah kendali klan Andong Kim. Saat Jeoljong masih muda, janda agung Sun Won yang merupakan permaisuri Raja Sunjo, yaitu raja ke-23, berperan sebagai wali raja yang berkuasa selama 3 tahun. Setelah itu Jeoljong sendiri yang memegang kekuasaan, meskipun kenyataannya tetap saja dikendalikan oleh keluarga Kim. Nasib malang masih mengikuti Jeoljong, bahwa meskipun dia berkuasa selama 13 tahun hingga akhir hayatnya, dia tetap merasa canggung bersikap sebagai seorang raja. Bahkan Jeoljong sering masih merasa bingung dalam memakai pakaian kerajaan. Rumor berkata bahkan dalam kostum kerajaan saja dia masih terlihat sebagai seorang nelayan. Sebagai bagian dari melestarikan pengaruh dan kekuasaan klan Andong Kim, pada tahun 1851, keluarga Kim men-setting pernikahan raja dengan Ratu Cheol-in, anak perempuan keluarga Kim Moon-geun. Tidak banyak saya temukan literatur yang membahas tentang Ratu Cheol-in, selain bahwa dia memang jadi alat untuk mempertahankan posisi keluarga Kim di pemerintahan. Kalau dalam drama Mr. Queen digambarkan bahwa Ratu Cheol-in kelihatan begitu frustasi sampai menceburkan diri ke danau. Saya rasa masuk akal jika dihubungkan dengan pernikahan yang terlihat dipaksakan ini. Ketika Jeoljong berkuasa di pertengahan abad 19, dinasti Joseon yang diawali oleh Raja Taejo pada tahun 1392 ini telah berkuasa selama hampir 1 abad lamanya. Kekuasaan yang dipegang terlalu lama ini membuat hubungan di antara keturunan-keturunan darah biru mulai memburuk. Para keluarga bangsawan hanya fokus mengurus kepentingannya sendiri dan mengamankan posisinya ketimbang turut memperbaiki negara dan mendukung pemerintahan. Ujung-ujungnya sudah bisa ditebak, keluarga-keluarga ini saling bermusuhan dan sibuk merebut tahta. Situasi pada saat berkuasa tidak memihak pada Jeoljong. Terlebih lagi dia juga bukan keturunan langsung raja sebelumnya, sehingga tidak memiliki dukungan atau power dari siapapun selain yang menggunakannya sebagai raja boneka. Menyadari bahwa dia tak memiliki kuasa apapun sama sekali, Jeoljong jadi bersikap masa bodoh. Dia menghabiskan waktu dengan banyak minum dan bermain wanita. Akibatnya kesehatan pun semakin terganggu. Jeoljong wafat pada usia 32 tahun di bulan Januari 1864 tanpa meninggalkan keturunan anak laki-laki sebagai pewaris tahta. Di Tenggarai, penyebab kematian ada campur tangan dengan keluarga Andong Kim. Yang ironisnya adalah pihak yang mengangkat dia sebagai raja. Karena tidak adanya sistem check and balances dalam pemerintahan, juga situasi mulai kacau karena banyak pemberontakan, korupsi, dan pengkhianatan. Sistem kerajaan kemudian perlahan-lahan menjadi tidak efektif lagi. Rezim Jeoljong menandai dimulainya keruntuhan dinasti Joseon menjadi dinasti terakhir di Korea. Suksesornya kemudian Raja Gojong telah berusaha memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, tetapi pada akhirnya Joseon takluk di bawah pendudukan Jepang, yang akhirnya memulai era pemerintahan baru di Korea.